Halo pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini, saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat sengit antara International Master Irene Karisma Sukandar berhadapan dengan Women International Master Ivana Lasama. Pertarungan kali ini sangat-sangat seru, sangat-sangat menarik. Karena apa? Karena dalam pertarungan kali ini, Irene Sukandar ngegas ya, baru pagi-pagi sudah ngegas ya, melakukan serangan yang bertubi-tubi. Bagaimana keseruannya? Langsung saja ke pertandingannya. Pada pertandingan kali ini, Irene megang buah putih sementara Ivana megang buah hitam. Irene memulai dengan E4. Hitam menjawab dengan C5. Yap, kalau kita perhatikan ini pembukaan yang sangat familiar sekali, yaitu sisi dan defense. Kemudian Iran mengembangkan kuda ke F3. Hitam E6, putih D4. Yap, langsung saja mendobrak pusat. Hitam pion kali pion, kuda kali pion, makan. Hitam kuda F6. Iran kuda C3. Hitam kuda C6. Iran kuda ke B5. Saya melihat ya, dalam pembukaan sisi lane defense, ini menurut saya langkah yang sangat-sangat tidak biasa atau novelty ya. Dugaan saya, Iran melakukan hal seperti ini untuk apa? Untuk mengejutkan lawan ya. Sengaja ya melakukan langkah novelty. Kemudian kita menjawab dengan D6. Putih gajah F4. Hitam E5. Gajah Iran ke G5. Hitam A6. Yup. Kuda Iran diusir. Iran kuda A3. Hitam gajah E6. Putih kuda C4. Hitam gajah E7. Putih gajah kali F6. Yap, makan. Dan pada langkah berikutnya, ini semacam pembanding ya kalau saya perhatikan. Ini yang bikin evaluation bar daripada hitam turun. Langkah apa itu? Langkah menurut saya itu langkah yang kurang akurat ya. Ini termasuk langkah yang blunder ya. Apa itu? Pion kali gajah. Boom. Ya, kita perhatikan. Evaluation bar daripada hitam langsung turun guys ya. Stockfish menyarankan hitam makan pakai gajah ya. Jadi kalau misalnya nih ya ada ancaman, misalnya kuda makan pion ya, raja kan masih bisa ke F8 ya. Ini masih sebanding guys ya, nggak jadi masalah. Tapi ya kita kembali ke partai aslinya. Hitam lebih memilih makan gajah dengan pion. Boom ya. Dari sini mulai serangan bertubi-tubi oleh Iren Sukandar. Kemudian Iren mengetahui langkah tersebut adalah langkah blunder. Dia langsung ya menghujani pertahanan hitam dengan berbagai serangan yang sangat luar biasa. Pertama-tama Iren menggerakkan kuda ke D5. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengganggu pertahanan lawan. Kemudian hitam mendorong pion ke F5. Putih pion kali pion, hitam gajah kali pion ya. Kalau kita perhatikan di posisi seperti ini ya, Stockfish menyarankan putih kudanya dilangkahkan ke B6 ya. Ya, ini langkah terbaik daripada putih ya, tapi Iran tidak mengambil itu ya. Kita kembali ya. Itu langkah terbaik putih ya. Kita kembali. Iran lebih memilih memukul pion kali pion, gajah kali pion. Kemudian putih menjawab dengan kuda kali
E7. Boom. Ya, gajah hitam langsung disikat kawan-kawan. Nah, pada partai kali ini Ivana dengan berani gitu makan kuda menggunakan raja. Boom. Ya, raja kali kuda. Putih kuda E3. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengancam gajah. Hitam gajah E6. Putih gajah D3. Hitam menteri D7. Putih rokade. Ya, walaupun ada semacam lobang ya, karena pion daripada hitam sudah hilang di G7 ya, tapi putih enggak gentar ya, rokade sayap raja. Kemudian hitam benteng G8. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membayang-bayangi raja putih. Kemudian putih menjawab dengan F4. Langsung saja mendobrak pusat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ya membuka pertahanan daripada raja ya. Kemudian Ivana mengetahui itu lalu F6. Putih F5. Hitam gajah F7. Putih gajah E4. Hitam raja 8. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengamankan raja. Saya bingung ya, kenapa Ivana melakukan hal seperti ini. Ya kalau dia mau rokade panjang, kenapa dia nggak rokade dari tadi kan? Kenapa malah raja yang makan gajah tadi ya? Kemudian putih gajah D5. Ya, melakukan pertukaran. Hitam raja C7. Putih C3. Hitam benteng D8. Putih A4. Yap, langsung saja mendobrak sayap menteri. Karena Iren tahu ya, rajanya sudah ngumpet di sayap menteri. Sehingga dia membongkar sayap menteri. Kemudian hitam membalas dengan raja B8. Yap. Jadi seperti membuang tempo ya langkah daripada raja ini. Kemudian putih B4. Hitam gajah kali D5. Boom. Ya, makan. Hitam menteri G7. Yap, saya juga nggak tahu kenapa menterinya ditaruh ke situ ya. Yap, kita perhatikan di sini. Yap, evaluation bar berubah ya. Kemudian putih B5. Hitam kuda E7. Putih pion kali pion. Hitam kuda kali D5. Yap, makan. Hitam pion kali pion. Putih benteng B1. Sekuk ya. Raja sekak. Hitam raja A7. Putih A5. Hitam benteng B8. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menukarkan benteng. Tapi Iren lebih memilih benteng ke B6. Boom. Ya. Langkah terbaik hitam di sini yaitu menteri ke D7 ya. Namun entah kenapa hitam melakukan langkah yang kurang akurat, yaitu benteng kali benteng, pion kali benteng, sekak, raja hitam makan pion. Boom ya. Jadi hitam masuk ke jaring-jaring skakmat ya. Ini sudah menandakan jaring-jaring skakmat ya. Evaluation bar daripada putih di sini sudah sangat tinggi sekali guys. Kemudian putih menteri kali D6. Boom ya. Menteri kali pion. Hitam raja A7. Putih menteri C5. Skak
Hitam Raja A8. Putih Menteri C6. Skuk. Ya, skak terus. Di sini ya menurut arahan dari Stockfish harusnya hitam menukarkan menteri ya. Kalau misalnya menteri ditukarkan ya coba kalau misalnya dimakan, ini evaluation barnya masih sebanding guys ya, masih sebanding, pionnya juga masih sebanding ya. Harusnya seperti itu posisi yang tepat ya, tapi ya hitam lebih memilih Raja A7. Putih Benteng D7. Hitam Benteng. Hitam Menteri B7. Nah, di sini terlambat guys ya. Hitam menukarkan menteri, tapi ini udah terlambat. Kenapa? Karena bentengnya sudah ada di file D ya. Ya, dan ini kesalahan daripada hitam ya. Ini blunder banget guys. Ya, karena sebentar lagi benteng putih akan meluncur ke B6. Boom. Ini neraka bagi hitam ya, kalau kita perhatikan. Skak, menteri, dan raja. Wow. Kemudian hitam benteng 8. Ya, saya juga nggak tahu kenapa bentengnya ke situ ya. Putih benteng kali menteri. Sangat lezat sekali ya kawan-kawan. Renyah sekali ya menterinya. Kemudian benteng kali benteng. Menteri kali F6. Boom. Ya, menteri makan pion. Kemudian hitam A5. Putih menteri kali pion. Hitam raja A6. Putih F6. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menakut-nakuti hitam ya. Untuk promosi pion. Kemudian hitam A4. Putih F7. Ya. Stockfish menyarankan pionnya harus dimakan guys, tapi dimakan juga sama aja, bentar lagi bentengnya mau disikat sama putih. Kemudian benar saja hitam benteng kali pion, dan boom ya, tepat pada posisi seperti ini hitam menyerah. Kenapa? Karena posisinya sudah sangat sulit sekali ya. Kalau misalnya kita lanjutkan menggunakan arahan daripada Stockfish, bagaimana putih menskakma hitam? Kalau kita misalnya menggunakan arah Stockfish ya, raja ke A5 misalnya, makan ya, pion didorong misalnya, makan pion, ya, pion didorong, sekak raja, yup, raja naik, yup, raja geser, yup, skak. Nah, ini skakmat ya. Ini hitam skakmat. Ya, oke. Menurut kalian gimana? Apakah pertarungan kali ini menarik atau tidak? Coba tulis di kolom komentar ya. Sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih sudah like dan subscribe video ini. Salam satu papan, salam satu hobi. Bye-bye.